Halo semuanya, selamat datang di Math Channel, video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Supaya selalu update dengan video terbarunya, jangan lupa klik subscribe dan tombol notifikasinya ya. Baiklah Ananda semuanya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir di bab turunan fungsi aljabar ini, yaitu turunan ke n fungsi aljabar ya. Oke, kita lihat dulu indikator pencapaian kompetensinya. Artinya setelah Ananda mempelajari video ini, diharapkan Ananda sudah paham bagaimana menentukan turunan ke n fungsi aljabar, terus mampu juga menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan turunan ke n fungsi aljabar itu ya. Jadi yang pertama Nanda diharapkan mampu menentukan turunan ke n fungsi aljabar, dan juga selanjutnya Nanda mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan ke n fungsi aljabar. Oke. Turunan ke n fungsi aljabar. Apa itu turunan ke n? N itu boleh kita ganti dengan angka apapun. Angka bilangan asli terutama ya. Turunan ke n artinya bisa turunan ke 1, n-nya 1 berarti turunan ke 2, turunan ke 3, turunan ke 4, dan seterusnya. Terus turunan ke min 5 boleh nggak? Ke negatif? Nggak ada ya. Jadi bilangan n-nya itu bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Negatif itu tidak masuk ke dalam bilangan asli. Pecahan juga tidak masuk ke dalam bilangan asli. Oke, jadi bilangan asli itu bilangan hitungan kita sehari-hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang bilangan asli. Oke, jadi turunan ke n fungsi aljabar itu artinya turunan ke 1 atau turunan pertama, turunan kedua ya, turunan ketiga, turunan keempat, turunan keempat, turunan kelima, turunan keenam, turunan ketujuh, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita bicara masalah lambangnya dulu. Notasinya. Apa notasi dari turunan ke n itu? Kita lihat bersama-sama. Kalau turunan pertama fungsi dari fx itu kita lambangkan dengan ya f aksen x ya. F aksen x. Itu turunan pertama itu. Kalau turunan kedua kita lambangkan dengan double aksen, jadi aksennya ada 2. Terus turunan ketiga kita lambangkan dengan 3 pula aksennya, yaitu F triple aksen kita bacanya. Aksennya ada 3, artinya turunan ketiga. Nah, kalau turunan keempat gimana? Turunan keempat bukan aksen lagi, tapi angka kita buat. Jadi boleh pakai angka Romawi, boleh pakai angka biasa. Nih, seperti ini penulisannya. Nih, F dalam ini Romawi 4 atau F dalam kurung angka 4 biasa. Artinya ini turunan keempat dari fx. Oke, kalau turunan kelima berarti Romawi 5 atau angka 5 dalam kurung. Ya. Terus turunan keenam berarti Romawi 6 atau angka 6 dalam kurung, dan seterusnya. Turunan ketujuh berarti Romawi 7 dalam kurungnya angka 7. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai itu yang simple aja, yang angka biasa ya. Jangan nggak usah yang Romawi. Jadi kita pakai F dalam kurung angka biasa terus X. Yang ini, F ini dan ini kita pakai. Yang Romawi tidak. Oke, jadi kalau turunan pertama sampai ketiga tuh jelas aksen, double aksen atau triple aksen. Kalau turunan keempat dan seterusnya itu kita pakai angka biasa dalam kurung. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Turunan keempat dari fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x kurang 1. Nah, turunan keempat itu artinya kita menurunkan 4 kali fungsi ini. Kita turunkan pertama dulu, berarti turunan pertama namanya f aksen ya. Turunan kita turunkan selanjutnya yang kedua berarti namanya turunan kedua. Oke, kita lihat di sini jawabnya. Kita turunkan pertama dulu, f aksennya dulu. Jadi turunan pertamanya. Kita kalikan ya, kita turunkan ya. Turunan dari x pangkat 5 apa? Angka depannya 1 kali 5, 5x pangkatnya kan kurang 1 selalu tuh ya. Jadi 5x pangkat 4.
Oke. Next, ini min 3 kali 4, min 12, pangkatnya kurang 1 jadi 3, jadi min 12 X pangkat 3. Yang ini 2 kali 3, 6, X pangkat 3 kurang 1, berarti 6 X pangkat 2. Ini angka depannya 1, tapi nggak ditulis ya, berarti min 1 kali 2, min 2 X pangkat 1 ya, atau min 2X saja. Terus ini 3X pangkatnya 1 di sini, tapi tidak ditulis. Berarti 3 kali 1 X pangkat 0. Nah, pangkat 0 kan sama dengan 1 ya, berarti 3 saja tinggal. Min 1, karena dia konstanta berarti turunannya 0. Nggak usah kita tulis. Oke, berarti inilah turunan pertama dari fungsi ini. Berarti apa lagi? Kita cari turunan keduanya sampai kita turunan keempat. Jadi turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi sampai turunan keempat. Oke, kita turunkan lagi, berarti F double aksen. Turunan dari ini, F aksen. Jadi F double aksen turunan dari F aksen. Kita turunkan F aksennya. 5 kali 4, 20, X pangkat 4 kurang 1, 3. Jadi 20 X pangkat 3. Ini min 12 kali 3, min 36, X pangkat 2. Terus 6X kuadrat, berarti 6 kali 2, 12. 12 X pangkat 1 atau 12X. Kalau ini min 2 kali 1, min 2 X pangkat 0 atau min 2 kali 1, min 2. 3 turunannya 0, berarti nggak perlu kita tulis. Oke, ini turunan keduanya. Turunan ketiga lagi. Turunan ketiga berarti turunkanlah yang turunan kedua ini untuk dapatkan turunan ketiga. Oke. Turunan ketiga 20 kali 3. X 60 ya, 60 X pangkat 2. 36 min 36 kali 2, min 72 X pangkat 1 atau min 72X. 12X turunannya 12 kali 1, 12 X pangkat 0. X pangkat 0 kan sama dengan 1, berarti 12 saja. Oke, min 2 turunannya 0, nggak perlu kita tulis. Oke, udah sampai kita ke turunan ketiga, terakhir baru turunan keempat. Turunan keempat berarti turunkan turunan ketiga ini. Ya, berarti turunan keempat kita lambangkan dengan F dalam kurung 4 ini. Terus, turunan dari 60X kuadrat, ya, 120X. Min 72X turunannya, ya, min 72 ya. 12, 0. 0 nggak perlu kita tulis. Berarti inilah turunan keempat dari fungsi fx sama dengan x pangkat 5 kurang 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 3x kurang 1 ini. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contohnya, jika Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X pangkat 4, maka Y double aksen 1 sama dengan, artinya ini apa? Berarti kita cari double aksen X-nya dulu, berarti kita turunkan Y ini 2 kali. Kita turunkan sekali, terus kita turunkan lagi, dapatlah kita Y double aksen X, setelah itu baru kita substitusikan nilai 1. X-nya kita ganti dengan 1 ya. Oke, nah coba kita lihat lagi nih. Soal kita kan berupa perpangkatan nih. Berarti kita pakai sifat turunan yang untuk menurunkan fungsi berpangkat. Sifat nomor berapa itu? Ya, sifat 7 atau sifat 8. Yang sederhananya itu kita pakai sifat 8 saja. Oke, jadi kita ingat lagi. Ingat lagi sifat ke-8. Ini dia. Jika fx sama dengan k dikali gx pangkat n, maka turunan pertama dari fx itu adalah f aksen x sama dengan k dikali n, berarti k dikali pangkatnya, pangkat dari gx ini, terus gx pangkatnya dikurang 1, terus kali g aksen x, ya. Berarti kalau kita sesuaikan dengan fungsi kita, berarti siapa sebagai k di sini? Angka depannya nggak ada, kalau nggak ditulis berarti 1 ya, berarti k-nya 1. Gx-nya x kuadrat kurang 3x, terus n-nya 4. Oke, baru kita turunkan. Kita turunkan berarti f aksen x sama dengan k dikali n. K-nya angka 1 dikali n, n-nya adalah 4. Berarti y aksen x sama dengan, atau y aksen sama dengan
K dikali N berarti 1 dikali 4, kita tulis dulu. Habis itu GX pangkat N kurang 1, GX-nya di sini X kuadrat kurang 3X, pangkat 4 kurang 1. Tulis di sini. Oke, selanjutnya G aksen, berarti turunkan ini. X kuadrat kurang 3X turunannya, X kuadrat turunannya 2X, ya. Min 3X turunannya, ya min 3, ya. Berarti 2X kurang 3. Oke, selanjutnya apa? Kita sederhanakan bentuknya. Nah, Y aksen sama dengan 1 kali 4, 4. Terus X kuadrat pangkat kurang 3X pangkat 4 kurang 1, berarti jadinya pangkat 3, ya. Jadi X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Terus yang ini gimana? Tinggal salin. Selanjutnya kalikan ke dalam. Si 4 kalikan kemana? Ke yang berpangkat atau ke yang tidak berpangkat? Atau ke yang pangkatnya 1 ini? Ke yang pangkatnya 1, ya. Jangan mengalihkan ke yang pangkatnya 3 atau 2 atau 4 dan seterusnya. Kita angka di luar itu kita kalikan ke yang pangkat fungsi yang pangkatnya 1 atau yang tidak ditulis pangkatnya. Oke, berarti 4 dikalikan dengan 2X. Berapa? 8X, ya. Terus 4 kali dengan min 3, min 12. Terus yang ini gimana? Yang X kuadrat kurang 3X pangkat 3, salin saja. Oke, nah inilah Y aksen kita. Berarti inilah turunan pertama dari ini, fungsi kita ini X kuadrat kurang 3X pangkat 4. Selanjutnya apa? Turunkan sekali lagi, atau cari turunan keduanya. Turunan kedua berarti turunan dari ini, ya. Turunan dari 8X kurang 12 kali X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Oke, kita lihat lagi ini. Ini perkalian kan? Perkalian antara 8X kurang 12 dengan X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Kalau sifat perkalian, berarti kita menggunakan turunan untuk sifat perkalian. Sifat perkalian itu sifat nomor 5, ya. Lihat lagi sifat nomor 5 turunannya. Lihat lagi sifat 5 turunan fungsi aljabarnya mengenai perkalian dua fungsi. Nah, cara menurunkan perkalian antara dua fungsi apa? Pertama, kita tentukan UX-nya dulu. UX itu adalah fungsi pertama. Berarti UX kita adalah 8X kurang 12. Kita tuliskan. Oke. Selanjutnya VX-nya yang ini, ya, X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Berarti fungsi pertama itu UX atau 8X kurang 12 itu UX. Yang ini X kuadrat kurang 3X pangkat 3 itu sebagai VX. Nah, setelah dapat kita UX, VX apa lagi? Turunkan dulu, ya. UX turunannya 8X kurang 12 turunannya 8X ini turunannya 8. Min 12 turunannya 0 karena dia konstanta. Jadi U aksen X-nya 8. Baru kita buat VX. VX-nya adalah, ya, kita salin dulu VX-nya, yang ini VX-nya. Terus kita turunkan lagi. Kita cari V aksen. Nah, lihat VX-nya. VX-nya berupa fungsi dipangkatkan. Berarti pakai lagi sifat 8 ini. Apa turunan dari X kuadrat kurang 3X pangkat 3? Berarti pakai lagi yang ini, ya. Berarti K kali N. K-nya siapa di sini? Angka depan 1. N-nya 3. GX-nya X kuadrat kurang 3X. Berarti turunannya K kali N berarti 1 kali 3. Terus X kuadrat kurang 3X pangkat 3 kurang 1, ya. Karena GX pangkat N kurang 1 berarti ini pangkatnya dikurang 1. X kuadrat kurang 3X pangkatnya kurang 1 atau 3 kurang 1. Terus G aksen X. G aksen X berarti turunan dari ini X kuadrat kurang 3X. Apa turunan dari X kuadrat kurang 3X? Ya, 2X kurang 3. Oke. Selanjutnya sederhanakan. Berarti 1 kali 3 itu 3. Ini X kuadrat kurang 3X pangkat 2 jadinya. Terus ini tetap tinggal salin. Selanjutnya apa? Mirip lagi dengan tadi, ya. Kalikan ke dalam satu-satu. Ini kalikan ke sini, ya. Jangan ke yang berpangkat. Kalau ada pangkat, ada kali, kita kerjakan pangkat dulu. Jadi kalau kita nggak memangkatkan, berarti kita nggak boleh kita kalikan ke dalam. Oke? Pangkat dulu baru kali.
Kalau kita tidak mau memangkatkan ini, berarti nggak boleh kalikan ke dalam. Berarti kita kalikan ke yang pangkatnya 1. Kurung yang pangkatnya 1, yaitu ke yang ini. 2x kurang 3. Di 3 kita kalikan ke 2x. Berapa? 6x. Terus 3 kali min 3. Min 9. Terus yang ini gimana? Tulis saja. Oke? Nah, udah dapat kita, berarti kita udah punya UX, udah punya U aksen X, udah punya VX, udah punya V aksen. Apa lagi? Selanjutnya baru kita cari, masukkan ke rumus Y double aksennya. Karena ini perkalian kan, berarti rumusnya adalah U aksen kali VX, U aksen X kali VX tambah UX kali V aksen X. Ini sifat kelima tadi. Ya, perkalian dua fungsi. Nah, ini perkalian antara dua fungsi, antara UX-nya ini dan VX-nya ini. Berarti rumusnya ini. Ini baru kita mencari UX sama U aksen dan VX sama V aksen baru tadi kan. Baru selanjutnya kita masukkan ke sini rumusnya. Oke, kita masukkan ke sini, berarti tinggal kita ganti sesuai posisi. Y aksen sama dengan U aksen X. U aksen mana tadi ini ya? 8. Masuk 8. VX yang ini dia. X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Letak sini. Terus tambah UX. Tambah UX. UX-nya mana? Nih, 8X kurang 12. Letak sini. Kali V aksen X. V aksen X. Ini dia. Oke. 6X kurang 9. Kali X kuadrat kurang 3X pangkat 2. Letak sini. Nah, inilah turunan kedua dari ini fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 3X pangkat 4 tadi. Ya, coba kita ulang lagi. Soalnya gini ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X pangkat 4. Kita ulang lagi dari awal ya penjelasannya. Nah, X kuadrat kurang 3X pangkat 4, kita mau mencari Y double aksen X, Y double aksen 1, berarti kita cari dulu Y double aksen X-nya. Nah, kita turunkan pertama dulu, turunannya pakai sifat 8 ini, sifat perpangkatan fungsi ya. Turunkan pakai cara sifat ini, dapatlah kita ini tadi ya, 8X kurang 12 kali X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Ini turunan pertamanya tadi. Selanjutnya, karena kita turunkan sekali lagi ya, kita turunkan sekali lagi karena kan soalnya Y double aksen, jadi turunan 2 kali. Berarti turunkan yang ini lagi, fungsi Y aksen ini kita turunkan. Nah, karena bentuknya berupa perkalian, berarti kita pakai sifat perkalian untuk menurunkannya. Jadi kita pakai U aksen ini, rumus ini, U aksen X kali VX, UX kali V aksen X. Nah, karena di sini ada U aksen sama V aksen, berarti kita cari dulu U aksen sama V aksennya. UX-nya ini ya. UX-nya adalah 8X kurang 12, fungsi pertama. Yang VX-nya ini X kuadrat kurang 3X pangkat 3. Nah, kita carilah U aksen sama V aksennya. Kalau ini biasa aja kan penurunannya. Terus, kalau yang VX ini karena dia perpangkatan fungsi, berarti kita pakai sifat 8 lagi, sifat ini lagi untuk menurunkannya. Dapatlah kita ini. Nah, udah dapat UX, U aksen X, VX, dan V aksen X, baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi, Y double aksen sama dengan U aksen X tinggal kita salin, U aksen ini ya, 8. Terus VX-nya mana? VX-nya ini, X kuadrat kurang 3X pangkat 3, letak sini. Tambah UX ini, 8X kurang 12, ini dia. V aksen X ini dia, tinggal salin letak ke sini. Oke? Inilah turunan kedua dari fungsi ini. Selanjutnya baru kita cari Y double aksen 1. Y double aksen 1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. Berarti ini X kuadrat tuh jadi 1 kuadrat. Ini 3X jadinya 3 kali 1. Ini jadi 8 kali 1. Ini 6 kali 1. Ini 1 kuadrat. Ini 3 kali 1. Itu aja. Substitusi. Kayak biasa. Ya, jadi Y double aksen 1 sama dengan, tinggal kita masukkan, kita ganti X-nya dengan 1 seperti ini. 3 kali 1 pangkat 3, 1 kuadrat dikurang 3 kali 1, terus dipangkatkan 3, tambah. Ini jadi 8 kali 1 kurang 12, ini jadi 6 kali 1 kurang 9, ini jadi 1 kuadrat kurang 3 kali 1 pangkat 2.
Oke, selanjutnya tinggal kita cari hasilnya. Y double aksen sama dengan ini. Kalau ada kali ada pangkat, kerjakan mana dulu? Pangkat dulu ya. Jadi 8 tetap aja kita tulis. Yang ini dulu kita cari. 1 kuadrat itu 1 kali 1, 1 ya. 1 kurang 3 kali 1, 3. Jadi 1 kurang 3, min 2. Min 2 pangkatkan 3, min 8. Nih, 8 kali 1, 8. 8 kurang 12, min 4. Jadi ini min 4. Kalau ini 6 kali 1, 6 kurang 9, min 3. Yang ini 1 kuadrat itu 1. 1 kurang 3 kali 1, 3. Jadi 1 kurang 3, min 2. Min 2 dikuadratkan, positif 4. Oke, selanjutnya ingat lagi kabatakunya. Kalau ada kali, ada tambah, apa kerjakan dulu? Kali ya. Berarti ini dikali dulu. 8 kali min 8, min 64. Min 4 kali min 3, 12. Positif ya, positif 12 kali 4. Positif 48. Berarti tambah 48. Berarti min 64 tambah 48 sama dengan ya min 16. Nah, inilah Y double aksen 1 dari fungsi X kuadrat kurang 3X pangkat 4. Hasilnya adalah minus 16. Oke? Oke, Ananda, selanjutnya silakan Ananda berlatih dikerjakan soal ini di buku latihannya. Kalau misalkan buku latihannya sama Ibu, dikerjakan di catatan saja. Jadi nanti Ibu periksanya di catatan saja. Oke? Nah, selamat belajar. Semoga Ananda semua paham dengan video pembelajaran ini dan bisa mengerjakan soal latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.